Pak Menteri jangan cuma ancam doang, langsung pecat saja ASN radikal. Ditulis oleh Ek Hardi di siwa.com. Menteri Agama Fahru Rozi menegaskan tidak boleh ada benih radikalisme di dalam tubuh aparatur sipil negara atau ASN, dan jika ada akan dikeluarkan. Untuk ASN khususnya, Kementerian Agama tidak boleh ada satu orang pun yang berpikiran untuk berseberangan dengan Pancasila, katanya. Menak Fahru Rozi berpesan ASN harus dapat menjaga reputasi dengan sebaik-baiknya, tidak boleh memiliki pikiran untuk menimbulkan keributan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. ASN digaji oleh negara dengan menggunakan uang rakyat, maka itu penting rasanya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. ASN di lingkungan Kementerian Agama sama halnya orang yang memakai baju putih. Noda sedikit pun dari jauh pasti kelihatan. Ini sangat sensitif, jadi jangan buat malu, tuturnya. Menteri satu ini kalau menurut saya mungkin masuk dalam salah satu yang terancam diresolve. Kinerjanya tidak begitu cemerlang, apalagi kalau sudah bicara soal kasus intoleransi di Indonesia yang kian marak. Dia kurang tegas mengurusi permasalahan agama yang sudah sering terjadi di negara ini. Saat dia ditunjuk sebagai menteri, latar belakangnya yang berhubungan dengan militer membuat publik sempat optimis dia bakal mampu mengatasi radikalisme. Tapi semua itu sirna. Di berita sudah terlalu banyak kasus intoleransi yang berujung keributan hingga kekerasan. Salah satunya soal kerusuhan di Solo. Begitu juga dengan ribut-ribut soal logo HUT RI ke-57 yang dibilang mirip simbol salib. Perbedaan suku, agama, dan budaya seolah menjadi semacam permasalahan yang harus dilenyapkan oleh sekelompok orang yang berpikiran sempit, mabuk agama. Beda aliran, ribut. Beda budaya, ribut. Beda agama, lebih ribut lagi. Ada simbol yang mirip dengan simbol agama tertentu, kebakaran jenggot. Semua dipermasalahkan oleh kelompok ini atas nama potensi rusaknya iman mereka. ASN yang terlibat dalam radikalisme baik dalam skala besar atau kecil memang sudah menjamur. Ada yang terang-terangan dengan memposting sesuatu di media sosial ataupun diam tak bersuara tapi mendukung radikalisme atau khalifah. Mereka ini sudah termasuk ke semua lini dan semua bidang akibat pembiaran yang terlalu lama. Entah pura-pura tidak tahu atau menganggap sepele masalah ini. Seharusnya Pak Menteri jangan hanya ancam saja, tapi lakukan sesuatu. Publik sudah capek mendengar janji ini itu, tidak mau lagi optimis menanggapi sesuatu. Publik menunggu tindakan tegas tanpa banyak bicara dan wacana. Saya kira tidak sulit melacak mereka yang berafiliasi dengan radikalisme atau pemuja khalifah. Negara pasti punya kemampuan itu. Kalau tidak bisa, silahkan koordinasi dengan intelijen untuk melacak. Polisi bisa melacak keberadaan pencuri, perampok, atau pelaku kriminal. Intelijen bisa mengendus keberadaan mereka yang terlibat atau terkait dengan jaringan terorisme. Kalau hanya sekedar mengendus mereka yang terlihat radikalisme atau menjual khalifah, seharusnya lebih mudah, bukan? Lacak keberadaan mereka. Siapa saja yang terbukti terlibat, langsung pecat dan keluarkan tanpa bertele-tele. Kalau cuma sekedar peringatan atau ancaman dari mulut, takkan ada efek jerah. Ancaman lewat ucapan tidak akan membuat mereka takut. Ini tidak boleh lagi disepelekan. Ini ibarat sampah yang ditumpuk sedikit demi sedikit, lama-lama menggunung, banyak dan terlihat sulit diatasi. Dalam banyak kasus pemerintahan baru sibuk bergerak dan bertindak kalau masalah sudah menggunung dan tak terkendali, kadang bikin kesal. Rasanya siapapun yang waras tak akan rela melihat ASN yang makan gaji dari rakyat, dari duit di negara ini, tapi diam-diam memuja khalifah atau berhaluan radikal. Ibarat mereka tinggal, makan, dan tidur di rumah, tapi ingin membakar rumah itu. Parasit harus diberantas atau minimal dibuang saja ke negara yang menurut mereka cocok dengan visi mereka yang gila khalifah itu. Saya berharap ada sebuah UU yang mengatur soal ini. UU yang lebih tegas dalam upaya pemberantas radikalisme dalam tubuh ASN atau pejabat pemerintah. Bukan sekedar gertak sambal yang tidak ditindaklanjuti di kemudian hari. Kita butuh tindakan tegas, senyap tapi membuahkan hasil. Bukan sekedar ancaman biar terlihat gagah dan garang. Percuma saja kita sudah terlalu sering mendengarnya.
Bagaimana menurut Anda? Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.